Sampai sekarang tuh nggak ditemukan di mana Tara. Mereknya adalah Milwaukee. Mereka nggak bisa investigasi si Lawrence ini. Bada bing, bada bu. Hai Besti, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Balik lagi ke channel aku, dan hari ini kita akan ngomongin seorang gadis. Nih, aku nggak basa-basi ya. Kita akan langsung ngomongin seorang gadis yang bernama Tara Calico. Jadi Tara Calico tuh kisahnya hampir sedikit mirip sama Gabby Petito ya. Jadi dia hilang, tapi masalahnya dia nggak ketemu sampai sekarang. Dan dia masih dinyatakan sebagai gadis yang hilang. Iya, kita bisa tahu dia cantik banget. Aku juga jujur aja sebagai manusia biasa kayak, my God, cantik banget. Aku sampai googling kayak gimana sih caranya jadi cantik, saking aku manusia biasa dan aku siriknya, dan aku menemukan kalau cara untuk jadi cantik adalah kita minum air, kita olahraga, dan jangan lupa pakai skincare. Dari situ makanya aku komit, oke, aku mau rajin pakai skincare biar secantik Tara Calico. Maka dari itu makanya aku pakai Scarlett, skincare-nya dari Scarlett Whitening. Oke, jadi aku mau ngasih tahu kalian, ini rutinitas malam aku, skincare malam. Pertama-tama aku cuci muka pakai facial wash-nya dia. Dan aku suka banget Scarlett itu selalu konsisten ya. Mereka semua produknya yang brightening tuh pakai glutathione. Ini teksturnya tuh kental. Nah, kalau udah, aku senang banget akhirnya Scarlett punya toner. Aku udah nungguin lama banget ya. Kapan Scarlett ngeluarin toner? Dan di tonernya itu mereka punya vitamin C. Ini beda ya, rata-rata yang lain kan produknya pakai vitamin E. Tapi di Essence ini tuh mereka pakai vitamin C, itu bagus banget buat meningkatkan produksi kolagen. Terus seperti biasa dia punya glutathione dan ada witch hazel extract. Ini bagus untuk meredakan peradangan dan mengencangkan pori-pori. Terus juga mereka punya Jeju propolis extract di Essence toner ini. Ini bagus untuk meregenerasi kulit. Terus juga ada eletoin, ada niacinamide, sama grape water. Nah, ini aku mau cobain tonernya di wajah aku yang sleep deprived banget ya. Kelihatan banget kurang tidur. Ini ngaruh nggak ya bikin lebih cerah secara seketika? Ya oke, nggak seketika lah, tapi aku mau lihat gimana khasiatnya Scarlett sama produk yang satu ini. Dan aku juga pijit-pijit wajah aku selama aku ngasih toner ini. Dan tada! Oh iya, aku lupa. Jangan lupa lehernya. Leher juga harus dikasih toner. Aku nggak tahu deh, ngaruh nggak sih sebenarnya leher dikasih toner? Aku ngerasa kayak aneh aja gitu loh. Kalau misalnya leher aku tuh nggak dikasih, tapi muka aku dikasih toner. Nah, kalau udah, oh my god, sebenarnya ini ngaruh banget loh. Aku ngerasa kayak wajah aku lebih cerah gitu. Jangan lihat merah-merahnya, itu karena aku habis jatuh. Nah, ini dia hasilnya. Nah, inilah baru kita pakai serum. Aku suka banget sama serumnya Scarlett. Biasanya aku pakai di wajah tuh 1-2 tetes doang. Atau mungkin 3 ya, kadang-kadang tergantung kebutuhan. Ini aku pakai langsung dari pipetnya, aku tetesin ke wajah aku. Aku tahu beberapa dari kalian ada yang gimana gitu sama orang yang langsung netesin serumnya dari pipet. Tapi aku bisa yakinin kalian kalau ini nggak kena muka aku, jadi bakteri, kotoran, segala macam dari muka aku tuh nggak akan nempel di pipet ini. Nah, kalau udah, aku usapin ke wajah, dan aku juga pijit-pijit wajah aku. Jadi, lumayan lah buat ngurangin namanya wrinkles. Dan kalau udah nih, baru kita pakai face creamnya. Nah, dia tuh ada yang pagi sama yang buat malam. Nah, yang pagi itu aku pakainya pasti pagi lah ya, karena sekarang malam jadi aku pakainya nanti yang malam. Nah, yang buat day cream ini tuh menurut aku teksturnya cair banget dan ngingetin aku sama sunblock. Dan kalau yang malam, dia teksturnya lebih kental dan kalian bisa lihat deh, ini aku hampir habis saking aku sukanya sama krimnya mereka. Dan aku totol-totol di wajah, aku totol-totol di wajah. Aku aplikasiin, dan jangan lupa leher. Terus kalau udah, ya udah aku aplikasiin seperti biasa, kita pakai face cream. Ini face cream ngebantu banget, dia bikin wajah aku lembab semalaman. Apalagi kalau malam tuh kan aku sering banget pakai AC dingin-dingin, dan kadang-kadang aku khawatir kalau wajah aku bakalan kering. Nah, kalau misalnya wajah kita kering kan bikin kita cepet keriput ya. Nah, biasanya sambil aku skincarean aku dengerin podcast horor gitu, biar aku nggak ngerasa sendirian.
Nah, kalau udah, aku siap-siap tidur deh. Nah, buat kalian yang lagi struggling untuk mencerahkan wajah, kalian langsung aja cek IG-nya Scarlett di @scarlettwhitening atau di toko Shopee-nya di Scarlett Official Store. Jangan lupa ya, linknya ada di description box. Oke, tadi jadi sekian ya cerita aku dan curhat aku kalau aku pengen jadi cantik kayak Tara Calico. Sekarang kita balik ke kasusnya dia. Dimana Tara itu adalah seorang wanita berumur 19 tahun yang hilang saat bersepeda pagi-pagi. Nah, sampai sekarang tuh nggak ditemukan di mana Tara, apakah dia masih hidup dan siapa penculiknya. Atau mungkin aja dia nggak diculik. Dan anehnya Tara itu tidak meninggalkan jejak sama sekali kecuali kaset Boston miliknya, pecahan dari Walkman yang dia pakai waktu dia hilang, dan sekaleng bir bekas. Mereknya adalah Milwaukee. Sebenarnya apa yang terjadi sama Tara? Dan siapa sih Tara? Seperti biasanya, aku akan ngasih background sedikit tentang Tara, di mana dia lahir di New Mexico tahun 1969, ayahnya bernama David, dan ibunya bernama Patty. Tara ini juga punya dua saudara yang bernama Michelle dan Chris. Waktu Tara ini kecil, orang tuanya tuh akhirnya bercerai, dan ibunya menikah lagi sama pria yang bernama John. Nah, John ini karena dia punya usaha sukses di tempat yang bernama Belen, kota yang bernama Belen di New Mexico. Akhirnya Tara, ibunya, dan adik-adiknya pindah dari kota asalnya ke Belen. Nah, di Belen ini mereka tuh tinggal di satu daerah yang bernama Valencia. Jadi kayak semacam komunitas besar gitu, di mana di tempat tersebut tuh orang-orangnya religius, banyak anak-anak, dan mata pencarian utamanya itu rata-rata adalah petani dan peternak. Jadi orang tuanya Tara tuh mikir kayak, oke, di tempat yang aman dan nyaman untuk kita membesarkan anak-anak. Di kota tersebut, Tara punya banyak banget temen, dia masuk sekolah, teman-teman sekolahnya suka sama dia, guru-gurunya pun juga suka sama dia, karena dia adalah orang yang pintar, dia juga perhatian, dan dia bener-bener care sama orang. Dia nggak yang cuma asal tanya kayak, kamu kenapa nangis? Kamu apa kabar? Tapi dia bener-bener kayak dengerin cerita kamu kalau misalnya kamu sedih. Dan besoknya kalau kamu ketemu lagi sama Tara, Tara akan nanya kayak, kamu udah oke belum sama problem kamu? Jadi sesayang itu dia sama orang-orang di sekitarnya. Tara ini juga dikenal orangnya atletik banget. Dia suka outdoor, dia suka juga bersepeda, dia suka banget namanya menjelajahi alam, hiking, dan lain-lain. Dan waktu dia lulus dari SMA tersebut, dia keterima di jurusan psikologi di Universitas New Mexico. Waktu Tara mulai kuliah ini, dia juga mulai pacaran sama seorang laki-laki, yang mana adalah teman SMA-nya dulu yang bernama Jack. Nah, si Jack ini tuh dulu adalah mantan atlet football di sekolahnya. Jadi dia juga orangnya atletik banget ya, dia suka outdoor, suka hiking, dia suka sama apapun yang berbau sama alam dan kesehatan. Jadi mereka berdua ini memang bener-bener cocok banget, mereka tuh sering banget namanya sepedaan bareng, hiking bareng, dan bahkan mereka punya rencana untuk keliling Amerika pas udah lulus kuliah nanti. Nah, masalah itu mulai pada tanggal 20 September 1988. Pagi itu Tara bangun, Tara udah menyusun jadwal, jadi pagi dia mau sepedaan, abis itu dia mau janjian main tenis sama pacarnya, dan menghadiri kelas jam 3:30 sore. Dia bilang sama ibunya, "Ma, aku mau jalan-jalan dulu naik sepeda." Dan biasanya emang tiap pagi tuh Tara bersepeda sekitar 54-55 km ya. Emang nih orang jagoan ya. Terus ibunya bilang, "Oke, kamu pergi sendiri aja ya Mama, karena Mama takut. Karena akhir-akhir ini Mama rasa ada orang yang nge-stalk Mama." Terus Tara kayak, "Oke, aku akan jaga diri." Dan ibunya ini sebenarnya sempat ngasih tahu ke Tara kayak, gimana kalau Tara bawa pepper spray aja, semprotan merica. Jadi takut kalau misalnya ada orang yang berbuat aneh-aneh sama Tara, Tara punya sesuatu untuk membela diri. Dan Tara bilang sama ibunya, udah nggak usah, aku aman kok. Nggak akan ada hal buruk yang terjadi sama aku. Terus dia keluar lah, dia ke garasi, dan dia ngeliat kalau ternyata ban sepedanya tuh bocor. Dan dia akhirnya minta izin sama ibunya, "Mah, aku boleh minjem nggak sepedanya?" Dan ibunya bilang, "Oke." Akhirnya Tara mengendarai sepeda ibunya yang berupa sepeda Harvey, merek Harvey. Nah, itu warnanya pink dan kabel-kabelnya itu warna kuning. Sebelum pergi dia bilang sama ibunya, "Mah, hari ini aku akan ngelewatin rute biasa ya." Jadi rute biasanya adalah melewati jalan tol rute 47. Terus dia bilang juga sama mamanya, "Nanti siang kan aku mau ada janjian sama pacar aku untuk main tenis. Gimana kalau misalnya sebelum jam 12, misal aku belum pulang, Mama boleh nggak tolong jemput aku ke tempat biasa?" Akhirnya ibunya juga menyanggupi dan Tara pergi. Tapi ibunya nggak tahu kalau itu adalah saat terakhir di mana dia melihat Tara. Nah, timeline jamnya nih, jadi jam 11:30 siang, ada 2 orang petani yang merupakan saksi mata dan mereka melihat kalau Tara itu sebenarnya udah jalan arah pulang. Dan jam 11:45 ada 3 pria yang baru pulang berburu. Mereka kenal Tara dan mereka lihat Tara itu juga arah pulang.
Cuma anehnya mereka juga lihat ada satu mobil van warna putih yang nguntitin Tara dari belakang dengan jarak yang sangat dekat. Dan di situ Tara kelihatannya kayak nggak ngeh ya, karena dia juga kupingnya disumbat sama Walkman. Dan nggak lama kemudian juga ada seorang pengendara mobil yang ngeliat kalau Tara tuh udah jalan arah pulang, tapi dia diikutin sama mobil pickup yang didekorasi sedemikian rupa. Jadi kelihatannya kayak mobil van warna putih. Dan pengendara di mobil tersebut ada dua. Pengendara satu sama satu orang lagi di sebelahnya. Dan hari itu juga karena Tara nggak balik sampai siang, mamanya pun akhirnya mengikuti instruksinya Tara. Dia menjemput Tara di tempat biasa, tapi dia tunggu Tara nggak balik-balik, kok nggak ada batang hidungnya. Akhirnya dia mikir, oh jangan-jangan amit-amit jabang bayi, Tara pergi ke rumah sakit. Jangan-jangan dia kecelakaan atau kenapa-napa. Dan dia langsung pergi ke rumah sakit terdekat, tapi nggak ada Tara di situ. Karena panik, mamanya Tara akhirnya menghubungi semua temannya Tara dan mereka semua bantuin cari. Dia juga menghubungi kepolisian Valencia. Nah, besoknya polisi langsung cari kemana-mana dan mereka menemukan kalau ada kayak bekas ban sepedanya Tara gitu dari bahu jalan tol rute 47 mengarah sekitar 91 meter menjauh dari jalan tol tersebut. Dan mereka menemukan kalau along the way itu ada kaset Boston, yang mana adalah kaset milik Tara, pecahan kepingan dari Walkman Tara, dan ada botol bir kosong dari merek Milwaukee. Akhirnya selama 2 hari pencarian tuh intens banget dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 1988 mereka menemukan sisa pecahan kepingan dari Walkman Tara di daerah perkemahan John F. Kennedy di New Mexico. Polisi melihat kalau area perkemahan tersebut tuh ada di kaki gunung. Akhirnya mereka mengerahkan bala bantuan dari darat dan dari udara supaya lebih cepat ketemu. Tapi hal tersebut tidak menghasilkan apapun. Mereka sampai putus asa, mereka cari-cari orang sebisa mungkin, mereka cari saksi mata. Dan dari 7 saksi mata tuh cuma 5 saksi mata yang mengaku kalau mereka lihat Tara tuh diikutin sama mobil pickup warna putih. Pihak berwajib juga melakukan apapun yang mereka bisa, termasuk terapi hipnosis. Jadi kayak terapi alam bawah sadar gitu, dengan harapan saksi mata tersebut tuh tahulah, ada sedikit lah yang mereka ingat. Polisi juga saking putus asanya tuh mereka berusaha untuk mengaitkan hal-hal yang tidak mungkin ya. Salah satunya adalah mereka pas lagi melakukan pencarian, mereka menemukan ada 3 orang pria yang lagi nongkrong di pick up mereka. Dan mereka bertiga tuh lagi minum bir. Langsung lah dicecer lah, kamu yang lakuin ini semua ya, kamu pelakunya ya. Dan ketiga pria tersebut tuh berhasil membela diri ya, karena mereka alibinya adalah bir yang mereka minum tuh mereknya Budweiser, sementara bir yang ditemukan di TKP adalah Milwaukee. Oke, pencariannya Tara ini tuh diketuai sama seorang penyelidik yang bernama Romero. Dan akhirnya dia membuat statement kalau pelaku dari penculikan Tara adalah 2 orang pria dan mereka berambut merah, mereka juga orang berkulit putih, dan mereka tinggi sekitar hampir 6 kaki, jadi hampir 180 cm, dan beratnya sekitar 200 pounds. Mereka juga punya wrinkles di antara matanya dan juga di pinggir-pinggir matanya sini. Untuk keterangan kendaraannya, mereka menduga kalau mobilnya adalah Ford pickup putih model tahun 50-an atau 60-an. Terus mereka tuh dekorasi sedemikian rupa, jadi bentuknya kayak menyerupai sebuah van, camper gitu. Dop roda dari mobil tersebut itu warnanya chrome, dan plat nomor mobil tersebut dimulai dengan huruf WBY atau WBZ, dan diakhiri dengan angka 6. Jujur aja sebenarnya banyak banget tip yang dikasih sama masyarakat, tapi tip tersebut adalah bukan hal yang baru gitu loh, kayak polisi udah tahu keterangan-keterangan tersebut, jadi kayak repetitif, jadi polisi juga ngerasa kalau tip dari masyarakat agak nggak berguna. Sampai akhirnya ada satu hal yang menggegerkan, di mana tanggal 15 Juni 1989, seorang wanita dari Florida tuh menghubungi polisi dan dia bilang, aku nemuin Polaroid aneh di lapangan parkir toko serba ada. Boleh aku kirim nggak? Pada saat itu kasusnya Tara tuh udah lumayan dikenal ya, kayak satu negara tuh udah pada tahu sama kasusnya Tara Calico. Dan pas polisi ngeliat Polaroid yang dikirim sama perempuan tersebut, mereka kayak, oh my god, ini Tara bukan sih? Ini Tara Calico bukan sih? Mereka nge-broadcast foto itu sampai satu negara dan mamanya Tara ngeliat. Mamanya Tara bilang, oke, kita harus pergi ke Florida untuk memastikan itu Tara apa bukan. Pas dia pergi ke Florida dan dia lihat sendiri Polaroid tersebut, dia bilang, oke, ini Tara. Karena ada bukti di mana di kaki kanannya Tara tuh ada bekas luka dan dia tahu kalau Tara baru aja sembuh dari luka di kaki yang sama. Dan juga di sebelahnya Tara tuh ada buku novel gitu, judulnya My Sweet Audrina, karyanya V.C. Andrews, di mana itu adalah kebetulan banget ya. Kok kebetulan banget adalah novel favoritnya Tara. Sebenarnya ada 2 lagi Polaroid yang ditemukan sama orang lain dan dikirim ke pihak yang berwajib. Tapi setelah polisi mengusut, mereka bilang kayak ini bukan Tara. Setelah kasus ini mendem sekian lama, tepatnya 20 tahun kemudian, sekitar bulan September 2008,
Ada seorang sheriff, jadi sheriff ini sheriff yang lagi menjabat saat itu, dia bilang kalau dia tahu siapa yang bunuh Tara. Dia bilang yang bunuh adalah 2 orang pria, yang waktu itu ada laki-laki, terus dia nyerempet sepedanya Tara, dia berusaha untuk culik Tara, tapi karena dia nggak mau ketahuan, akhirnya Tara dibunuh dan dibuang ke semak-semak. Masalahnya sheriff ini tuh bikin statement yang dia nggak bisa ngasih buktinya. Jadi orang-orang kayak, maksudnya apa nih? Kok bikin huru-hara kayak gini? Apalagi statement tersebut juga mengundang kayak perhatian dari ayah tirinya Tara, kayak dia jadi curiga, kok lo bisa tahu sih hal ini, jangan-jangan lo yang pelakunya. Karena udah denger ayah tirinya Tara udah ngomong kayak gitu, akhirnya sheriff ini bilang, oh enggak, ini aku cuma pengen trigger orang aja, siapa tahu pembunuhnya masih di luar sana. Denger ini akhirnya dia mungkin tergerak hatinya untuk mengaku. Pernyataannya emang aneh banget, tapi sayangnya seiring berjalannya waktu, akhirnya kasusnya Tara ditutup. Dan tahun 2013, ada 6 agen federal yang akhirnya membuka kembali kasusnya Tara. Tapi sampai 7 tahun kemudian, sampai tahun 2020, nggak ada kelanjutan, nggak ada bukti lagi, nggak ada update lagi tentang kasusnya Tara. Akhirnya Tara tetap dinyatakan sebagai wanita yang hilang. Nah, ada beberapa titik-titik penting ya, poin-poin penting dari kasus ini, di mana pertama, foto Polaroid yang ditemukan wanita di lapangan parkir tadi. Itu tuh dia ngelihat kalau foto itu jatuh dari sebuah mobil van warna putih merek Toyota. Dan dia ngelihat kalau supirnya tuh hampir sama deskripsinya dengan orang yang katanya menculik Tara, di mana dia agak gendut, terus dia udah paruh baya, dan foto tersebut tuh kemungkinan diambil dari van yang sama seperti yang dikendarai. Nah, 2, tim investigasi itu juga minta tolong sama agensi-agensi lain, minta dari Scotland Yard, minta tolong juga sama Los Alamos, sama FBI. Dari Scotland Yard sendiri dibilang kalau ini Tara, fix Tara, di Polaroid itu Tara. Dari Los Alamos National Laboratory bilang ini bukan Tara. Dari FBI bilang nggak tahu. FBI sendiri juga dia nggak bisa mendetermine kalau ini beneran Tara atau bukan gitu loh. Karena ada beberapa hal yang aneh dari foto tersebut. Pertama, alis sama bentuk wajahnya Tara tuh nggak mirip. Tapi itu wajar nggak sih? Karena kan Tara lagi stres ya, dia diculik. Kalau misalnya emang itu Tara, dia stres, dia diculik. Pasti dia juga mungkin menurun berat badannya, mukanya jadi beda. Dan untuk masalah alis ya pastilah ya, karena dia diculik gak mungkin dia perawatan, gak ada penculik yang mau ngasih dia biaya untuk perawatan kan. Dan sayangnya foto tersebut juga diambil dengan Polaroid, yang mana kita tahu kalau Polaroid itu gambarnya gak crispy, gak se-crispy kamera yang profesional. Dan gambar anak laki-laki yang di sebelahnya Tara ini juga menarik perhatian masyarakat, di mana banyak yang menduga kalau ini adalah Michael Henley, anak yang menghilang 5 bulan sebelumnya Tara. Jadi waktu itu Michael pergi berburu sama bapaknya, terus dia muter-muter sendiri, keliling-keliling sendiri, dan dia hilang. Tapi pernyataan tersebut akhirnya dibantahkan karena tahun 1990 jasad Michael ditemukan dia meninggal karena terpapar di hutan belantara. Mungkin jadi lapar, haus, atau dia mungkin diserang binatang buas. Dan hal tersebut menyebabkan anak laki-laki yang di foto tersebut nggak teridentifikasi akhirnya. Nah, masalah lagi nih, soalnya ada pengakuan lain setelah bertahun-tahun ya, dimana ada seorang laki-laki yang bernama Henry Brown, dia dari New Mexico juga. Dia mengaku dulu dia tuh suka bergaul sama anak-anak nakal, termasuk anak dari ketua penyelidik si Romero tadi, inget gak? Ya, anak itu namanya Lawrence Romero Jr. Jadi Lawrence ini tuh anaknya nakal, dia ketahuan badung, suka nongkrong, suka berantem. Dan si Lawrence ini tuh pernah di suatu party, dia ngaku kalau, bukan aku ya, kayak lebih pamer. Oh iya, gue tuh nyulik Tara, abis itu gue lecehkan dia, terus gue bunuh, gue buang di semak-semak. Jadi ternyata udah rahasia umum kalau ternyata Lawrence ini suka sama Tara. Tapi Tara waktu itu punya pacar, jadinya Tara kayak, gue gak mau sama lo. Apalagi Tara juga anaknya baik-baik, Lawrence anaknya begajulan, mana mau dia sama Lawrence kan. Dan menurut Lawrence, awalnya jasadnya dibuang ke semak-semak. Tapi karena polisi nyari-nyari, akhirnya jasad Tara tuh dipindah-pindah ke tempat-tempat lain, sampai akhirnya mereka buang ke suatu kolam. Dan pernyataan itu gak cuma dinyatakan sama Henry Brown. Ada pria lain yang bernama Donald Dutcher, tahun 2013, dia mengaku hal yang serupa. Nah, masalahnya polisi kayak, oh my god, mereka nggak bisa investigasi si Lawrence ini karena dia udah meninggal, karena dia mengakhiri hidupnya sendiri jauh sebelum kedua orang ini mengaku. Dari meninggalnya si Lawrence ini tuh ada konspirasi kalau dia sebenarnya meninggalkan sebuah surat di mana dia menyatakan kalau di situ dia adalah orang yang membunuh Tara, tapi masalahnya nggak ada bukti dan surat tersebut juga nggak dimasukin ke kotak evidence sama bapaknya. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu apakah benar Lawrence yang melakukan hal tersebut. Dan sekarang masalahnya adalah, lebih tepatnya pertanyaannya ya, kasusnya Tara ini nggak selesai-selesai tuh karena emang bukti fisiknya tuh nggak cukup, atau karena ada permainan orang dalam di kepolisian Valencia.
Dan kita melihat kalau ayahnya Lawrence ini adalah ketua penyelidik dari kasus tersebut. Jadi pasti orang dalam kan, ordal, tahu banyak hal, tahu banyak detail-detail. Apakah itu adalah bentuk korupsi ayahnya untuk menyelamatkan anaknya? Dan pernyataan tentang Lawrence adalah pelakunya itu dinyatakan sama 2 orang ya, sama si Henry dan Donald. 2 orang memberikan pernyataan kayak ini tuh udah legit nggak sih? Udah pasti kemungkinan besar adalah Lawrence pelakunya. Kita masalahnya nggak pernah tahu, dan Tara sendiri nggak ada di sini. Kita nggak tahu apakah dia masih hidup, apakah dia sekarang aman, nyaman, atau dia berhasil kabur, atau malah dia udah meninggal. Dan aku pribadi juga, aku lebih percaya dari bukti-bukti ya, aku lebih percaya kalau Lawrence ini yang adalah pelakunya. Gimana menurut kalian? Apakah Tara dibunuh sama Lawrence, atau Tara pergi sendiri emang karena dia mau kabur, atau mungkin ada hal yang lain terjadi? Komen di bawah. Ini aja buat hari ini. Semoga kalian suka cerita hari ini. Dan jangan lupa kalian untuk like dan subscribe video ini. Follow aku juga di Instagram di @monicarajalele. And I'll see you on my next video. Bye!